Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Amber yang terlihat ketakutan dengan tubuh yang penuh luka. Di pangkuannya terdapat sebuah laptop dalam kondisi rusak, layar retak, jelas sudah tidak layak digunakan. Namun anehnya, Amber tetap mengetik di atas keyboard itu, jemarinya bergerak gemetar, sambil terus mengucapkan kata maaf berulang kali, entah ditujukan kepada siapa. Suasana semakin mencekam ketika lampu di rumahnya mulai berkedip-kedip tidak beraturan, membuat Amber semakin panik. Dan tepat di titik itulah, film ini baru saja dimulai. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan dua siswi SMA bernama Christine dan Nicole yang terlihat sedang menikmati pesta yang diadakan oleh teman-teman mereka. Musik keras, tawa riuh, semuanya tampak seperti pesta remaja pada umumnya. Setelah pesta mulai sepi, Christine dan Nicole masih duduk santai sambil menikmati minuman dan berbincang ringan satu sama lain. Di tengah obrolan santai mereka, Nicole mulai membahas sahabatnya, Amber. Dengan nada sedikit khawatir, ia mengungkapkan bahwa sudah 10 hari lamanya Amber tidak memberi kabar. Telepon tidak pernah diangkat, pesan tidak dibalas, dan itu bukan hal yang biasa bagi Amber. Nicole mengaku rindu sekaligus heran dengan perubahan sikap temannya itu. Karena penasaran, Nicole membuka Facebook melalui laptopnya untuk mencari profil Amber, berharap ada petunjuk tentang keberadaannya. Dan tak disangka, saat halaman profil itu terbuka, terlihat status Amber sedang online. Namun bukannya menghubungi atau membalas pesan Nicole, Amber justru mengirimkan sebuah tautan menuju profil seorang wanita bernama Morgan Rose. Rasa penasaran membuat Nicole langsung membuka profil tersebut. Di sana, ia melihat sebuah unggahan dari Amber yang menandai Morgan secara langsung. Foto Morgan terpampang jelas di dalam unggahan tersebut. Namun yang paling menarik perhatian bukanlah fotonya, melainkan komentar panjang yang ditulis oleh Amber. Kata-kata pedas, penuh ejekan dan hinaan, tertulis tanpa sensor, seolah Amber sengaja mempermalukan Morgan di hadapan publik. Ternyata Morgan Rose bukan orang asing bagi mereka. Morgan adalah teman sekelas saat SMP dulu, meski hubungan mereka tidak pernah benar-benar dekat. Morgan dikenal sebagai sosok yang pendiam, tertutup, dan dianggap berbeda dari kebanyakan siswa lain. Sikapnya yang aneh menurut sebagian orang, serta kebiasaannya yang tidak biasa, membuatnya sering menjadi bahan ejekan dan sasaran bullying sejak masa sekolah dulu. Melihat komentar pedas yang ditulis oleh Amber, Nicole justru ikut terbawa suasana. Ia menambahkan komentar yang tidak kalah tajam. Tidak berhenti di situ, Nicole bahkan menyuruh Christine untuk ikut berkomentar juga. Awalnya Christine tanpa ragu karena ia sama sekali tidak mengenal Morgan secara pribadi. Namun efek alkohol perlahan mempengaruhi pikirannya. Dalam keadaan setengah mabuk, Christine akhirnya menurut dan ikut menuliskan komentar bernada hinaan di unggahan tersebut. Keesokan paginya, setelah efek alkohol hilang dan pikirannya kembali jernih, Christine mulai mengingat apa yang ia lakukan semalam. Perasaan bersalah muncul perlahan. Ia segera membuka laptopnya dengan niat menghapus komentar tersebut. Namun anehnya, meskipun sudah berkali-kali mencoba, komentarnya tidak bisa dihapus. Setiap kali ia menghapusnya, komentar itu selalu muncul kembali seperti tidak pernah benar-benar hilang. Sebelum sempat memikirkan keanehan itu lebih jauh, orang tuanya tiba-tiba masuk ke kamar. Ibunya memberitahu bahwa mereka akan pergi keluar kota selama beberapa hari, dan meminta Christine untuk menjaga rumah sendirian. Tak lama kemudian setelah orang tuanya pergi, laptop Christine kembali mengeluarkan suara notifikasi. Ia melihat bahwa Nicole baru saja mengunggah foto mereka berdua saat pesta semalam dan menandainya di dalam foto tersebut. Awalnya terlihat biasa saja. Di foto itu hanya ada dirinya dan Nicole. Namun saat melihat bagian tag nama, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Bukan hanya nama mereka berdua yang muncul, melainkan ada satu nama lain yang ikut tertandai dalam foto itu, yaitu Morgan Rose. Padahal Morgan jelas tidak ada di pesta malam itu. Christine mencoba mengabaikan hal tersebut, menganggapnya sebagai kesalahan sistem dan bergegas berangkat ke sekolah sebelum terlambat. Di sekolah, Christine langsung menemui Nicole.
Saat mereka berjalan bersama di lorong, Christine memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan alasan Amber membuli Morgan. Nicole menjawab santai, menurutnya Amber mungkin hanya iseng atau bercanda seperti biasanya. Namun bagi Christine, ini bukan sekadar lelucon. Dengan raut wajah serius, Christine menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pagi tadi. Ia menjelaskan bahwa setiap kali mencoba menghapus komentar negatif tentang Morgan, komentar tersebut selalu muncul kembali. Nicole menanggapi dengan nada meremehkan dan menganggap Christine hanya terlalu paranoid. Ia tahu Christine bukan tipe orang yang suka membuli, jadi mungkin rasa bersalahnya membuatnya merasa seolah-olah ada hal aneh terjadi. Percakapan mereka terhenti ketika dua pria, Jack dan Clint, menghampiri mereka. Clint adalah pacar Nicole, sementara Jack terlihat cukup tertarik pada Christine. Jack sempat berbincang sebentar dan bertukar kontak dengan Christine sebelum bel sekolah akhirnya berbunyi dan mereka harus berpisah. Thanks. Okay, hit me up. Okay. Sepulang sekolah, Nicole kembali mencoba menghubungi Amber untuk menanyakan kabarnya secara langsung. Namun alih-alih menjawab dengan penjelasan, Amber justru membalas dengan pesan singkat berisi permintaan maaf. Dan sebelum Nicole sempat membalas pesan tersebut, sesuatu yang jauh lebih aneh dan tidak masuk akal tiba-tiba mulai terjadi. Di tengah kebingungan itu, Nicole tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan ayahnya yang membawa kabar buruk. Dengan wajah tegang dan suara berat, sang ayah memberitahu bahwa sahabatnya, Amber, ditemukan tewas akibat bunuh diri. Kabar itu tentu saja membuat dunia Nicole seakan runtuh. Tanpa menunggu lama, ia segera menemui Christine untuk menyampaikan berita mengejutkan tersebut. Dengan suara gemetar, Nicole menceritakan bahwa sebelum kematiannya, banyak orang mengatakan Amber memang mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri, tanpa ketakutan tanpa alasan yang jelas, seperti sedang dihantui sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Amber terlihat semakin tertekan dari hari ke hari, hingga pada akhirnya ia diduga tidak sanggup lagi menahan semuanya dan memilih mengakhiri hidupnya. Mendengar kabar itu, Christine semakin gelisah. Rasa bersalah mulai menghantui pikirannya, terutama ketika mengingat komentar pedas yang ia tulis di unggahan Amber tentang Morgan Rose. Walaupun ia tidak bermaksud serius, tetap saja ia merasa ikut bersalah atas semua yang terjadi. Berusaha menebus kesalahan, Christine membuka profil Facebook Morgan Rose dan memutuskan untuk mengirimkan pesan pribadi. Dengan penuh penyesalan, ia menuliskan permohonan maaf atas kata-kata kasarnya, berharap Morgan bisa memaafkannya, meskipun semuanya sudah terlambat. Namun yang membuatnya merinding, hanya dalam hitungan detik Morgan langsung membalas pesannya. Balasan itu terasa aneh, singkat, dan seperti menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan sejak saat itu, kejadian-kejadian janggal mulai terjadi di sekitar Christine. Merasa ketakutan, Christine segera menghubungi Jack dan memintanya datang ke rumah. Ketika Jack tiba, Christine dengan panik menceritakan semua yang terjadi dan memohon agar Jack memeriksa setiap sudut rumahnya. Ia takut ada seseorang yang masuk tanpa ia sadari. Namun setelah diperiksa dengan teliti, Jack tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Christine kemudian bertanya tentang Morgan Rose, apakah Jack mengenalnya atau tidak. Jack menjawab bahwa ia hanya sekadar tahu siapa Morgan, tetapi tidak pernah benar-benar mengenalnya secara langsung. Menurut Jack, yang lebih dekat dengan Morgan justru Amber dan Nicole, karena mereka pernah satu kelas di sekolah San Francisco. Dari cerita Jack, Morgan dikenal sebagai sosok yang aneh dan pendiam. Ia tidak pernah benar-benar akur dengan siswa lain. Banyak yang menghindarinya, dan tidak sedikit yang menjadikannya bahan ejekan. Namun fakta paling mengejutkan bagi Christine adalah satu hal. Morgan tiba-tiba berhenti sekolah ketika mereka duduk di kelas 2 SMP. Beberapa minggu setelah itu, kabar mengerikan tersebar, Morgan ditemukan tewas bunuh diri. Sejak kejadian tersebut, semua orang di sekolah San Francisco seperti sepakat untuk tidak lagi membahas nama Morgan Rose, seolah-olah keberadaannya benar-benar dihapus dari ingatan mereka. Sementara itu di tempat lain, Nicole yang sedang melakukan video call dengan Clint kembali mengalami kejadian aneh. Awalnya percakapan mereka berjalan normal, namun tiba-tiba layar ponselnya mendadak mengalami gangguan. Clint, hold on. Saat ia melihat ke arah cermin, bayangannya sendiri berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tidak hanya itu, di kelas,
Nicole kembali mengalami kejadian yang jauh lebih mengerikan. Awalnya ia hanya duduk diam memperhatikan gurunya menjelaskan pelajaran. Namun tiba-tiba dalam pandangannya, teman-teman sekelasnya menyerangnya secara brutal, menusuknya dengan pensil berkali-kali hingga ia merasa tak sadarkan diri. Saat tersadar, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih memalukan. Ia mendapati dirinya mengompol, dikelilingi tatapan aneh teman-temannya. Beberapa siswa tertawa, sebagian lainnya merekam kejadian itu dengan ponsel mereka menganggap Nicole sudah kehilangan kewarasannya. Sementara itu, Christine yang baru saja menyelesaikan pelajaran di laboratorium memutuskan untuk tinggal sebentar setelah semua orang pergi. Ruangan sudah sepi, hanya tersisa suara komputer yang masih menyala. Christine membuka Facebook dan kembali mencari profil Morgan Rose. Saat melihat unggahan berisi foto Morgan, matanya tertuju pada komentar Amber yang dulu berisi ejekan. Namun yang membuat tubuhnya merinding adalah jumlah balasan di komentar itu. Ada 216.000 balasan, angka yang sama sekali tidak masuk akal. Dengan rasa penasaran sekaligus takut, Christine mengklik komentar tersebut. Ia terkejut karena semua balasan berasal dari satu akun yang sama, yaitu akun milik Amber. Dan setiap balasan hanya berisi satu kalimat yang sama, diulang-ulang tanpa henti. Christine mulai panik, bagaimana mungkin satu akun membalas komentarnya sendiri sebanyak itu, terlebih lagi Amber sudah meninggal. Di tengah kebingungan itu, lampu ruangan tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti laboratorium, dan dalam sekejap muncul sosok penampakan mengerikan yang berdiri di belakangnya. Belum sempat mencerna apa yang ia lihat, ponselnya berbunyi. Pesan dari Clint masuk, mengatakan bahwa Nicole tidak menjawab teleponnya sejak tadi. Nada suara Clint terdengar cemas, ia meminta Christine untuk mengecek keadaan Nicole secara langsung. Mendengar itu, rasa takut dalam diri Christine bercampur dengan kekhawatiran. Ia pun segera bergegas menuju rumah Nicole. Sesampainya di sana, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Nicole berdiri dalam keadaan tubuh dipenuhi darah, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ia terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Christine mencoba menenangkannya, tetapi Nicole terus berbicara tentang sosok yang menghantuinya, tentang sesuatu yang tidak pernah berhenti mengawasinya. Ketakutan itu seakan sudah merenggut kewarasannya. Dan pada akhirnya, dalam keadaan putus asa dan tidak sanggup lagi menahan semua teror yang ia alami, Nicole memilih mengakhiri hidupnya. Kematian Nicole meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Christine. Rasa bersalah kini semakin besar, karena ia merasa tidak bisa menyelamatkan sahabatnya sebelum semuanya terlambat. Clint yang baru tiba di lokasi kejadian juga sulit mempercayai bahwa Nicole melakukan tindakan nekat tersebut. Menurutnya, kematian Amber bukan satu-satunya alasan Nicole melakukan tindakan nekat itu. Ia yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Clint mencoba mencari jawaban dengan mendesak Christine, berharap Christine mengetahui sesuatu yang belum ia ceritakan. Namun saat ditanya, Christine hanya terdiam, membuat Clint semakin emosi. Di tengah situasi yang semakin tegang, Jack datang dan langsung mengusir Clint, menyuruhnya pergi agar tidak memperkeruh suasana. Dengan perasaan masih dipenuhi emosi, Clint akhirnya meninggalkan tempat itu, tanpa menyadari bahwa teror yang mereka hadapi belum benar-benar selesai. Saat Christine dan Jack tiba di rumah, Christine yang sejak tadi menyimpan semua ketakutannya akhirnya mulai menceritakan segala hal yang mengganggunya sejak ia menuliskan komentar pedas di unggahan foto Morgan Rose. Sejak malam itu, ia merasa seperti dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan hanya sekadar perasaan bersalah, tapi seperti ada sosok yang benar-benar memperhatikannya. Christine yakin hal yang sama juga dialami oleh Nicole hingga membuatnya kehilangan kewarasan. Begitu pula dengan Amber yang lebih dulu menunjukkan tanda-tanda aneh sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya. Semakin lama ia memikirkan semuanya, semakin jelas pula keterkaitan di antara mereka bertiga. Amber, Nicole, dan dirinya memiliki satu kesamaan. Mereka semua pernah meninggalkan komentar di unggahan Morgan Rose sebelum kejadian buruk satu persatu menimpa mereka. Christine mulai meyakini bahwa ada sesuatu yang janggal dengan unggahan itu, seolah-olah ada kutukan yang mengikat siapapun yang meninggalkan jejak komentar di sana. Jack mendengarkan dengan serius, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Baginya, semua yang terjadi mungkin hanya kebetulan atau efek rasa bersalah yang berlebihan setelah kematian dua sahabat mereka. Jack mencoba menenangkan Christine, menyarankan agar ia beristirahat dan tidak terlalu larut dalam pikiran yang membuatnya semakin takut.
Menurutnya, mungkin semua ini hanyalah imajinasi yang dipicu oleh kejadian tragis yang bertubi-tubi. Namun bagi Christine, semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Keesokan harinya, tanpa memberitahu banyak orang, Christine memutuskan untuk mendatangi sekolah lama tempat Morgan Rose pernah bersekolah. Ia datang saat keadaan relatif sepi, lalu diam-diam menyelinap menuju ruang arsip sekolah. Dengan jantung berdebar, ia mulai membongkar tumpukan berkas lama, mencari nama Morgan Rose di antara ratusan dokumen yang berdebu. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ia menemukan beberapa catatan tentang Morgan. Dari dokumen-dokumen tersebut, Christine mengetahui bahwa Morgan adalah siswi pendiam yang jarang berinteraksi dengan murid lain. Ia tinggal bersama neneknya yang bernama Maya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun tidak ada data mengenai orang tua atau kerabat lainnya dari Morgan. Dalam beberapa laporan tertulis bahwa Morgan sering mendapat perlakuan buruk dari teman-teman sekelasnya. Hampir setiap hari Morgan mendatangi ruang guru untuk melaporkan tindakan bullying yang ia alami. Tekanan yang terus-menerus itu perlahan menggerus kondisi mentalnya. Dalam salah satu dokumen, tercatat bahwa Maya sempat membawa Morgan ke Valley Medical Center untuk menjalani terapi bersama Dr. Joshua, seorang spesialis yang menangani gangguan psikologis pada remaja. Namun tidak ada penjelasan rinci mengenai hasil terapi tersebut. Yang jelas, tidak lama setelah Morgan keluar dari sekolah, hanya beberapa minggu kemudian, ia ditemukan tewas bunuh diri. Itu berarti terapi yang dijalaninya tidak mampu menyelamatkannya. Merasa satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban adalah Dr. Joshua, Christine pun memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama sesi terapi Morgan, dan apakah ada sesuatu yang membuat gadis itu semakin terpuruk hingga akhirnya memilih jalan tragis tersebut. Namun sebelum sempat pergi, Christine kembali mendapatkan gangguan dari sosok yang diyakininya sebagai arwah Morgan. Penampakan itu muncul sekilas, cukup untuk membuat tubuhnya membeku dalam ketakutan, seolah memperingatkan bahwa ia sedang menggali sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Meski begitu, Christine tetap memberanikan diri menemui Dr. Joshua. Dalam pertemuan itu, Dr. Joshua menjelaskan bahwa Morgan bukanlah anak biasa. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang, kemampuan untuk mengetahui banyak hal tentang seseorang hanya dengan berinteraksi singkat. Bagi sebagian orang mungkin itu terdengar seperti anugerah. Namun bagi Morgan, kemampuan itu justru menjadi beban. Ia dijauhi, ditakuti, bahkan dicap menyeramkan. Morgan tidak memiliki teman dekat, dan rasa kesepian itu perlahan menggerogoti dirinya. Dr. Joshua yang memahami keinginan Morgan untuk bersosialisasi kemudian menyarankan agar ia mencoba mencari teman melalui internet. Harapannya, dunia maya bisa menjadi tempat yang lebih aman baginya. Awalnya semuanya berjalan baik. Morgan mulai memiliki teman-teman baru secara online dan terlihat lebih bahagia. Namun keadaan berubah ketika ia berteman dengan seorang pria yang menunjukkan ketertarikan khusus padanya. Meski tidak pernah bertemu secara langsung, hubungan mereka semakin dekat. Seiring waktu, pria tersebut mulai meminta Morgan mengirimkan foto-foto pribadinya. Karena merasa dicintai dan dipercaya, Morgan menuruti permintaan itu tanpa menaruh curiga sedikit pun. Sayangnya, pria itu ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Foto-foto pribadi Morgan justru disebarluaskan ke seluruh sekolah. Morgan yang sebelumnya sudah menjadi korban bullying kini semakin hancur. Ia dihina bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Ejekan, cacian, dan komentar kejam datang tanpa henti. Maya, sang nenek, yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap proses terapi, akhirnya memutuskan membawa Morgan pergi dari kota itu dengan harapan bisa memulai hidup baru. Namun 3 minggu setelah mereka meninggalkan kota, Morgan ditemukan tewas bunuh diri. Mendengar penjelasan tersebut, Christine semakin yakin bahwa kematian Morgan menyisakan sesuatu yang belum selesai. Dengan suara pelan namun penuh tekad, ia meminta alamat rumah Maya kepada Dr. Joshua. Tanpa banyak pertanyaan, dokter itu memberikan alamat tersebut. Saat Christine keluar dari ruangan dan bertemu Jack yang sudah menunggunya sejak tadi, ia langsung menceritakan semua yang baru saja didengarnya. Tentang kemampuan Morgan,
tentang pengkhianatan yang menghancurkannya, dan tentang kemungkinan bahwa arwah Morgan masih bergentayangan karena menyimpan rasa sakit yang belum terbalaskan. Mereka pun sepakat untuk segera menemui Maya, karena mungkin hanya nenek Morgan satu-satunya orang yang tahu bagaimana semua ini bisa dimulai. Sesampainya di rumah yang dimaksud, Christine dan Jack disambut oleh seorang wanita tua dengan tatapan curiga. Wanita itu adalah Maya, nenek Morgan Rose. Ia memperhatikan mereka dari ujung kepala sampai kaki sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan namun tegas, apa alasan kedatangan mereka. Dengan jujur, Christine mengungkapkan bahwa dirinya sedang diteror oleh arwah Morgan setelah meninggalkan komentar hinaan di unggahan Facebook miliknya. Ia mengakui kesalahannya dan meminta bantuan Maya untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya benar-benar terlambat. Sebelum memutuskan membantu, Maya mulai menceritakan kembali siapa sebenarnya Morgan. Ia mengatakan bahwa cucunya memiliki bakat yang tidak pernah ada dalam keluarga mereka sebelumnya. Morgan mampu mengetahui banyak hal tentang seseorang hanya melalui tatapan mata. Kemampuan itu bukan hanya membuatnya berbeda, tetapi juga membuat murid-murid di sekolah menganggapnya aneh dan dijauhi teman-temannya. Saat kondisi mental Morgan mulai memburuk, Dr. Joshua menyarankan agar ia mencoba mencari teman di dunia maya demi kebahagiaannya. Maya yang hanya ingin melihat cucunya tersenyum akhirnya membelikannya sebuah laptop. Melalui Facebook, Morgan memang sempat mendapatkan banyak teman. Namun ada satu pria yang terlihat sangat perhatian padanya. Tanpa mereka sadari, pria itu bukanlah orang baik. Setelah cukup dekat, pria tersebut mulai meminta Morgan mengirimkan foto-foto pribadinya. Morgan yang merasa dicintai dan dipercaya, menuruti permintaan itu tanpa kecurigaan. Hingga akhirnya, foto-foto tersebut tersebar luas. Setiap hari Morgan menerima pesan kebencian, hinaan demi hinaan membuat mentalnya semakin runtuh. Maya bahkan beberapa kali menemukan Morgan menyayat pergelangan tangannya sendiri. Bukan hanya melukai dirinya, dalam kondisi tidak stabil Morgan juga sempat melukai neneknya sendiri. Merasa pengobatan dari Dr. Joshua tidak membawa perubahan, Maya akhirnya memutuskan merawat cucunya sendiri di rumah. Namun keputusan itu tidak menyelamatkan Morgan. Beberapa minggu kemudian, Morgan ditemukan tewas setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi itu meninggalkan luka mendalam bagi Maya, luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kini, melihat Christine yang ketakutan di hadapannya, Maya merasa sudah saatnya ia menggunakan ilmu yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Dengan pemahaman tentang hal-hal mistis, ia yakin masih ada cara untuk membantu Christine. She has entered your mind. Maya kemudian meminta Christine untuk duduk tenang, rileks, dan menarik napas panjang. Perlahan, pandangan Christine mulai buram, tubuhnya terasa ringan, lalu tiba-tiba semuanya berubah. As you exhale, release your own. No, it's all right. Just keep going. Each breath. Tanpa ia sadari, dirinya masuk ke dalam ingatan masa lalu Morgan Rose. Christine melihat semuanya dengan sangat jelas, menyaksikan bagaimana Morgan dengan polos mengirimkan foto-foto pribadinya kepada pria yang ia percaya. Ia merasakan ketakutan Morgan saat foto-foto itu tersebar ke seluruh sekolah. Ia merasakan rasa malu, hinaan, dan tekanan yang menghimpit dari segala arah. Christine juga melihat bagaimana Morgan perlahan kehilangan kendali atas dirinya. Ia menyayat pergelangan tangannya berulang kali, berharap rasa sakit fisik bisa menghapus penderitaan batin. Dalam keputusasaan yang mendalam, Morgan bahkan melukai neneknya sendiri. Tidak kuat menyaksikan semua itu, Christine akhirnya terjatuh. Dengan suara lemah, ia menyimpulkan bahwa mungkin tidak ada cara untuk menghentikan Morgan. Kebencian yang tertanam begitu dalam telah mengubahnya menjadi entitas penuh dendam. Tidak ada kata maaf yang bisa menenangkan arwahnya. Jika Morgan memang ingin membunuhnya, Christine merasa mungkin itu adalah konsekuensi yang harus ia terima. Jack yang sejak tadi melihat Christine terjatuh langsung mendekatinya dengan wajah gelisah. Ia mulai berbicara dengan nada tinggi kepada Maya, menuntut jawaban tentang bagaimana cara menghentikan semua ini. Jack mengatakan bahwa jika dibiarkan, bukan hanya Christine yang akan mati, tetapi dirinya juga dalam bahaya. Ucapan itu membuat Christine bingung. Mengapa Jack merasa nyawanya terancam, padahal ia tidak pernah berhubungan langsung dengan Morgan?
Dan di saat itulah, sekelebat ingatan lain muncul dalam benak Christine dan Maya. Gambaran wajah seorang pria yang selama ini mendekati Morgan melalui dunia maya tiba-tiba terlihat jelas, dan pria itu adalah Jack. Disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Jack lah pria yang selama ini memanipulasi Morgan, Jack yang meminta foto-foto itu, Jack yang menyebarkannya, Jack yang menghancurkan hidup Morgan dan menjadi akar dari seluruh penderitaan ini. Melihat kebenaran itu, Maya menatap Jack dengan sorot mata penuh kebencian. Bagi Maya, tidak ada alasan lagi untuk membantu siapapun di ruangan itu, terutama Jack. Ia memilih diam, membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Arwah Morgan yang dipenuhi kebencian kini tidak lagi hanya mengincar Christine, Jack juga menjadi targetnya. Jack yang awalnya mencoba mencari jalan keluar akhirnya menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Morgan tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Dalam kepanikan dan rasa bersalah yang akhirnya menghantam dirinya sendiri, Jack memilih jalan pintas. Ia mengakhiri hidupnya dengan pistol yang ia miliki, berharap semua ini akan berhenti. Namun semuanya belum berakhir. Setelah kematian Jack, Christine kembali diteror oleh arwah Morgan. Ia diseret menuju sebuah ruangan, menjerit, namun tak seorang pun mampu menolongnya. Di akhir film, orang tua Christine akhirnya kembali ke rumah setelah beberapa waktu pergi. Mereka memanggil-manggil nama putrinya, hingga akhirnya menemukan Christine duduk di sudut kamar dengan kondisi memprihatinkan. Tatapannya kosong, rambutnya berantakan, dan ia bergumam sendiri seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Melihat keadaan putri mereka, kedua orang tuanya sangat terpukul. Mereka merasa bersalah karena telah meninggalkan Christine sendirian di rumah. Dan inilah akhir dari kisah yang berawal hanya dari sebuah komentar, sebuah unggahan, sebuah ejekan, sebuah tawa yang mungkin dianggap sepele. Namun siapa sangka, dari situlah semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang merenggut satu persatu nyawa dan kewarasan mereka. Morgan mungkin sudah lama pergi, tapi rasa sakit yang ia pendam tidak pernah benar-benar terkubur. Ia tumbuh menjadi dendam yang mencari keadilan dengan caranya sendiri. Film ini mengingatkan kita bahwa di balik layar ponsel, di balik komentar yang terlihat sepele, ada hati manusia yang bisa hancur tanpa kita sadari. Bullying bukan hanya tentang kata-kata kasar, bullying adalah luka yang bisa menetap selamanya. Dan ketika luka itu berubah menjadi kebencian, dampaknya bisa jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Jadi sebelum menekan tombol kirim, sebelum meninggalkan komentar, sebelum ikut menertawakan seseorang, ingatlah satu hal. Apa yang bagi kita hanya beberapa detik, bisa menjadi penderitaan seumur hidup bagi orang lain. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.